kan orang tua saya bilang Islam itu, kau lihat ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Baik. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia saat ini, alhamdulillah tak henti-hentinya kami dan tim ngaji cerdas insya Allah akan selalu memberikan kisah-kisah inspiratif daripada para mu'alaf untuk kita semua, khususnya untuk sahabat ngaji cerdas nih. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, dan kesempatan hari ini sangat saya senang sekali karena saya mengunjungi salah satu narasumber yang Masya Allah, beliau ini adalah orang yang pernah memeluk agama selain Islam. Masya Allah, adalah namanya Abdurrahman ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tuan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu dari mana asalnya? Asal saya dari NTT Bang. NTT, baik, Masya Allah. Dan dulu agamanya Kristen ya? Ya, agamanya Kristen. Baik, oke. Nanti kita akan coba tanya-tanya ya, bagaimana kisah hijrahnya dan kemudian apa sih yang memotivasi dan seterusnya. Tentunya untuk menjadi penguat akidah kita bersama dan kita lebih semangat lagi untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Nah, baik sebelum ke Mas Abdurrahman atau Bung ya. Baik, Bung Abdurrahman, alangkah baiknya bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Bung Abdurrahman nih. Masya Allah, senang sekali Bung bisa ketemu nih. Masya Allah. Oh, kalau betul umur berapa ya? Sekarang umurnya 22 Bang. 22 tahun, ya, Masya 22. Allah. Jadi lebih muda daripada saya nih, Masya Allah. Baik, Bung Abdurrahman. Bung Abdurrahman, asal NTT tadi ya? Iya, asal NTT. Mohon maaf nih, kalau di NTT itu keluarga juga di sana? Apa? Iya Bang, semua keluarganya di sana. Semua keluarga di sana? Iya, karena lahirnya di sana juga, besarnya di sana juga. Oke. Di pesantren Anaba ini udah berapa tahun kalau boleh tahu? Saya berangkat ke pesantren Anaba ini dari tahun 2019. 2019 berarti udah sekitar 3 tahunan ya? Iya, udah sekitar 3 tahunan. Baik. Nah, pengen kenal lebih jauh dengan Bung Abdurrahman nih. Boleh nggak diceritakan apa namanya? Namanya kan biasanya ada berubah gitu ya. Dari anak keberapa, kemudian apa namanya, kegiatan sehari-hari di NTT itu bagaimana waktu itu, dan seterusnya. Boleh, silakan. Ya, baik. Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatunis. Setelah saya memeluk agama Islam, saya diberi nama Vincent Abdurrahman Nubatunis. Masya Allah, nggak dihilangkan Vincentnya ya? Iya, nggak dihilangkan. Oke. Kemudian saya orang ke-6 dari 8 bersaudara. Baik. Dan cuman di keluarga kami hanya saya sendiri yang memeluk agama Islam. Keluarga saya semua masih Kristen dan sampai saat ini pun mereka masih membenci dengan agama Islam. Namun alhamdulillah di tahun 2019, akhir 2018 itu saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya setelah saya mengetahui agama Islam lebih dalam, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta. Baik, tahan dulu sampai di situ. Mohon maaf Bung Abdurrahman. Nah,
biasanya kan sebelum ke Jakarta kan pasti sebelumnya ada kegiatan ya. Iya. Nah, kegiatan waktu di kampung itu apa aja? Baik itu kegiatan agama, kegiatan di NTT itu sendiri. Kegiatan apa aja pada saat itu? Kalau kegiatan saya di sana, waktu itu kan saya masih di kampung yang masih agama Kristen ya. Baik, iya. Kalau masih agama Kristen itu saya masih sekolah, masih SMA. Itu saya masih bantu orang tua kalau pulang sekolah. Biasanya kadang-kadang suka ke kebun, kan orang tuanya ke kebun terus cangkul tanah terus tanam-tanam sayur gitu. Jadi saya kadang-kadang suka bantu, kadang-kadang juga saya malas main sama teman, gitu, main bola atau gitu. Baik. Jadi saya termasuk anak yang bandel juga, Bang. Oh gitu. Iya, jadi saya kalau kadang-kadang kalau lagi malas itu orang tua suruh saya kerja atau ini saya bandel lah. Bandel, Ya, oke. Iya, termasuk paling bandel. Dan orang tua saya itu menganggap saya itu anak gimana? Anak yang bandel terus nggak bisa kerja terus cuman bermain aja. Nah, jadi setelah beberapa tahun teman saya yang baru pindah dari Sulawesi itu pindah kontrakan dekat sebelahan rumah saya. Baik. Dia itu agama Islam. Dia seumuran dengan saya, cuman beda 2 tahun. Baik. Waktu itu saya umur 20 tahun, dia umurnya 22 tahun. Saya kan masih sekolah SMA kelas 3. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu kami main bola kaki. Baik. Main bola kaki di lapangan. Jadi terus pas kami selesai bermain kan pada haus semua kan pada haus. Terus nggak ada uang buat beli aqua. Baik. Kan kami perjalanan dari rumah ke lapangan kan lumayan jauh, Bang. Jadi waktu itu haus semua kan. Terus cuman dia sendiri yang punya duit buat beli aqua terus beli minuman sama jajan-jajan. Nah dari situ dia keluarin uang terus buat beli minuman ya buat kami kebersamaan. Terus saya berpikir, wah ini orang baru ini dari mana ya? Kok dia termasuk baik juga orangnya. Baik. Kalau saya lihat orang seperti ini pasti saya senang berteman sama dia. Karena soalnya teman saya yang lain itu kalau bilang soal berbagi itu ada yang pelit juga, Bang. Jadi mereka lihat-lihat dulu ini orangnya kayak gimana ini baru bisa dibagi. Oke. Pelit juga kan. Apa kebiasaan dari orang NTT seperti itu apa gimana, mohon maaf? Ya nggak semuanya mungkin ya. Ya nggak semuanya sih, Bang. Tapi memang jarang-jarang juga sih kayak gitu. Kalau pas lagi nggak punya tinggal sedikit aja pasti mereka pelit-pelit. Karena memang mungkin siklus Di di sana tuh agak sulit ya. Iya, kondisi ekonominya keuangannya susah, Bang, kalau cari di sana. Nah dari situ setelah pulang dari pertandingan bola saya diajak sama dia kan. Saya dalam perjalanan itu kan kami ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya dari mana, terus katanya dari Sulawesi. Terus saya awalnya belum tahu kalau dia agama Islam kan, Bang. Pertamanya belum tahu. Terus setiap hari kami bermain bola kaki, pulang ngobrol-ngobrol. Setiap hari kayak gitu terus diajak ke rumahnya. Terus kok saya lihat di situ ada Al-Quran. Terus sering-sering juga saya ketika pulang sekolah jumpa dia naik motor terus pakai peci. Habis pulang sholat dia. Terus saya lihat, oh dia agama Islam. Dia agama Islam berarti saya nggak boleh terlalu dekat sama dia. Oh, dulu punya pandangan seperti itu? Iya, kami di sana pandangannya itu kayak gitu, Bang. Kalau dia agama Islam berarti sebatas teman aja tapi nggak boleh terlalu dekat. Karena nanti terpengaruh sama dia kemudian jadi teroris. Jadi ajaran orang tua saya itu seperti itu, Bang. Oh, ya Allah. Bilang agama Islam itu agama yang mengajarkan bunuh-bunuhan. Contohnya itu kan saya pernah dengar cerita dari keluarga saya, termasuk sama orang tua saya juga, bahwa dulu itu di Arab sama di mana itu terjadi peperangan. Jadi itu terjadi bunuh-bunuhan, anak kecil dibunuh, terus
begini-begini. Itu semua agama Islam. Di sana itu agama Kristen, nggak ada yang bilang bunuh-bunuh. Di situ cuma Islam semua, katanya gitu kan. Jadi udah didoktrin dari kecil memang udah didoktrin seperti itu, bahwa Islam itu agama ini. Jadi memang saya udah kayak keras ngikutin sama orang tua. Oh ternyata Islam itu seperti itu. Saya nggak boleh dekat sama dia, walaupun dia baik, tapi nanti saya didoktrin juga sama dia. Jadi dari situ saya cuman sebentar ngobrol terus saya balik, nggak terlalu ini. Tapi lama kelamaan kan dia panggil saya terus kami ngobrol. Kami awalnya itu debat tentang agama, Bang. Oh, debat. Iya, kami debat. Jadi pertama kali debat itu tentang ketuhanan Yesus. Nah, di sini dia mengatakan bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Terus kata saya bilang, ya percayalah Yesus itu Tuhan, masa bukan sih? Terus kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Kata dia, enggak lah, aku nggak percaya Yesus Tuhan. Terus dia bilang, tapi dia itu orangnya cerdas, Bang. Oh, cerdas, Dia menggunakan logika biar kita itu cepat memahami perkataan dia. Kata dia gini, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia itu diangkat menjadi Tuhan? Baik. Terus kata saya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, terus dia bisa memberi makan 5.000 orang, terus dia disalib dan dia bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga gitu. Terus oh itu ternyata itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan gitu. Terus kata dia, ada di Alkitab itu ada yang lebih canggih daripada Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, orangnya ada, terus mayatnya hidup. Kalau ini Nabi Elias, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya Nabi Elias. Itu dia menghidupkan orang mati. Nabi Eliasnya udah mati, tinggal tulangnya doang. Tetapi tulangnya disentuhkan sama si mayat, mayatnya hidup. Lebih canggih mana, Yesus atau si Elias? Kenapa Elias ini nggak disebut sebagai Tuhan? Padahal mau kita lihat itu lebih canggihnya Nabi Elias. Orangnya udah nggak ada, cuman tulangnya aja kan. Disentuh aja, mayatnya hidup. Nah, kenapa dia nggak disebut sebagai Tuhan? Terus dia bilang, kan dia bisa menghidupkan orang buta. Terus kata dia, ada lagi yang bisa menghidupkan orang buta. Terus, nah dari situ kemudian saya kan marah kan, wah kok dia bandingkan ini Tuhan saya sama yang lain gitu. Saya kan, wah ini kayak kesal gitu. Pokoknya saya nggak boleh Tuhan saya dihina-hina atau diejek-ejek lah. Atau dibanding-bandingkan. Ya dibanding-bandingkan. Pokoknya Tuhan saya itu paling kuat lah. Jadi terus kata dia gini, kalau seandainya Tuhan itu bisa mati nggak? Dia kan tanya ke saya, Tuhan itu bisa mati nggak? Terus saya bilang, ya Tuhan itu bisa mati terus hidup kembali. Terus saya kan bilang Tuhan itu mati terus hidup kembali. Kan Yesus, sesuai dengan Yesus kan. Terus kata dia gini, masa Tuhan itu mati sih? Tuhan yang sebenarnya itu dia tidak akan pernah mati. Dia itu abadi. Dia kalau mati terus siapa yang mengurus ini langit, bumi, terus semua makhluk hidup yang ada di dunia ini siapa yang mengurus? Bahkan kalau makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikasih makan sehari atau sejam atau bahkan sedetik pun pasti akan musnah semua, pasti mati. Sedangkan Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Siapa yang pelihara bumi ini? 3 hari. Iya kan? Tuhan kan mati 3 hari. Terus berarti tidak ada yang memelihara bumi ini dong. Kok bisa Tuhan mati terus nggak ada yang memelihara bumi ini, kita hidup semua. Nah dari situ kan saya kayak belum bikin, ini udah mulai kurang ajar kayaknya gitu. Udah mulai kurang ajar. Kok bisa bilang kayak gitu? Tapi saya menahan emosi karena dia ini jawabannya logis mungkin. Enggak, bukan. Karena dia ini pertama dia cara menerima tamu itu sopan santun. Masya Allah. Yang pertama dia suruh masuk ke dalam. Terus
dia buatan kopi, buatin teh, terus dia kan jualan warung bang. Jadi di situ ada roti, ada biskuit, ada makanan ringan semuanya. Terus dia dijamu semuanya sama Masya aku. Allah, Masya Allah. Ini makan gini. Masya Allah. Jadi saya kayak tersentuh, oh iya orangnya baik kali ini. Saya kayak menghargai banget sama Betul, dia kan. betul. Walaupun dia itu tamu yang baru datang di kampung saya, tapi dengan cara dia seperti ini ke saya, akhirnya saya itu menghormati dia. Masya Allah. Meskipun dia buat saya kesal, tapi saya sabar aja tahan karena itu bang, akhlaknya itu. Masya Allah. Dalam hati saya ini sedikit kesal sih, tapi saya menyembunyikan rasa kekesalan saya itu dengan senyuman palsu bang. Saya senyum aja gitu. Tapi saya dalam hati bilang, ini besok saya harus debat sama dia harus kalah ini. Biar saya masukin dia ke dalam agama Kristen. Masya Allah. Niat saya gitu bang, saya debat sama dia biar dia masuk ke agama Kristen. Oke. Jadi saya setelah saya pulang sekolah, saya debat lagi sama orang tua saya kan, Tuhan bisa mati nggak sih? Saya sengaja debat sama orang tua saya biar saya dapat jawabannya biar saya sampaikan kepada dia. Jadi saya tanya sama orang tua saya makin bingung, dia nggak paham masa Tuhan mati. Tuhan nggak bisa mati juga. Lah Yesus kok mati? Kenapa mama bilang Tuhan nggak bisa mati? Kan di sini saya tambah bingung. Mama saya bilang Tuhan nggak bisa mati. Terus Yesus kan sebagai Tuhan yang kita sembah kok mati. Nah dari situ saya mulai kayak gimana ya, mau cari jawaban di mana ya biar saya bisa debat sama dia. Namun setelah hari berjalan terus, ketika saya pulang sekolah saya ke rumah dia. Pokoknya seperti itu bang. Dia dijamu saya terus gini-gini. Oh itu setiap hari apa? Iya setiap hari. Masya Allah. Setiap hari saya pulang sekolah, pokoknya mampir ke rumah dia. Dia ke sholat dulu. Kan kalau dari rumah dia itu ke masjidnya jauh bang. Harus naik angkut dulu. Tapi waktu itu dia punya motor. Dikasih sama masjid juga. Jadi setelah dia pulang sholat, kami debat terus. Kami pernah bang debat dari sore sampai subuh, sampai pagi kami debat aja terus. Masya Allah. Itu kami debat sampai aku ngalah bang, gara-gara debat sama dia. Yang pertama, kami debat soal ketuhanan Yesus, aku udah kalah bang. Soalnya dari jawaban dia itu masuk ke logika. Masuk akal semua. Iya masuk akal semua dan saya pun ya menerima. Kemudian masuk lagi ke Alkitab ini, dia mulai membeda Alkitab saya. Baik. Yang pertama kata dia itu, kamu percaya nggak Alkitab itu apakah kitab suci atau kitab yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia? Baik. Kata saya kitab suci lah, masa itu ini tulis tangan manusia sih? Kan selama ini bang, kalau saya ke gereja itu dibacakan ayat-ayat yang tidak, yang itu aja, yang selalu saya dengar itu yang baik-baik saja kan bang. Belum pernah saya dengar ayat yang kayak menyinggung ayat porno atau ayat-ayat yang lebih dalam lagi ya. Iya, pokoknya ayat-ayat porno itu belum pernah saya dengar di telinga saya bang. Kemudian dia udah menulis ayat itu di kertas. Kemudian dia tanya sama saya, kamu percaya nggak Alkitab ini kitab suci, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Percaya nggak? Saya percayalah ini kitab suci, masa ada manusia tulis tangan begini. Ini benar-benar dari Tuhan, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau dari Tuhan berarti ayat ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama harus suci. Yang kedua tidak ada perselisihan. Yang ketiga harus sesuai, bersih dari kesalahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ayat-ayat porno. Kata saya iyalah. Terus dia bilang, ayo kita taruhan. Saya berani karena selama saya kecil sampai saya umur 20 tahun itu, saya belum pernah dijelaskan ayat membaca Alkitab sedalam itu bang. Cuma sekedar baca-baca aja kan. Terus yang pertama dibukanya itu ayat-ayat porno bang. Ayat-ayat yang kayak menyinggung ayat porno. Yang itu saya lupa ayatnya, tapi katanya gini, buah dadamu seperti gugusan anggur. Sepertinya saya ingin membajak buah dadamu itu kayak gimana ya. Pokoknya ayat-ayat porno lah bang. Pertama kali saya baca itu,
Saya berpikir, oh iya juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kitab suci ya. Kita Baik, oke. jadi kita nggak boleh bilang, Nggak oh boleh ini bilang ayat salah. porno. Ini kan dari Tuhan. Kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, nggak mungkin, biasa aja sih. Ini kan walaupun seperti itu, tapi ini kitab suci. Saya masih berpegang teguh bahwa ini kitab suci, Bang. Terus yang kedua, kata dia itu gini, kalau kitab suci, kalau kamu masih meragukan, kalau kitab suci tidak boleh ada perselisihan di antara ayat ini dan ayat ini. Betul. Oke, saya setuju. Oke. Dikasihnya ayat ini, Bang. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa terjadi, misalkan nih, terjadi peperangan dan raja ini membunuh 800 orang. Terus mereka menang. Oke. Terus di ayat lain menceritakan kisah ini juga. Tetapi yang terbunuhnya bukan 800 orang lagi. Yang terbunuhnya 3.000 orang. Bang. Oke. Di situ kan udah berbeda, Bang. Terus tapi kisahnya sama, rajanya sama, terus anaknya sama, panglimanya pun sama kan. Baik. Tapi yang di situ yang terbunuhnya satunya 800, yang satunya 3.000. Kok beda sih? Akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Tapi bukan cuma satu doang yang ditunjukin sama dia, Bang. Banyak kali. Banyak. Itu sampai saya malas baca. Saya sampai udah bosan. Tapi saya bilang, aduh Alkitab kok kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri, Bang. Akhirnya dari situ, tetapi saya belum berani untuk masuk Islam, Bang. Saya juga belum berani untuk bilang ke orang tua bahwa Alkitab itu ada ayat porno, ayat ini begini-begini. Karena saya sendiri masih takut, Bang. Masih takut kalau kok bisa sih Alkitab saya kayak gini, kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini. Terus ada ayat lagi yang ditunjukin sama dia, satu, Yesus ditanya hari kiamat, dia tidak tahu. Betul. Ya kan? Itu yang membuat saya itu bilang begini, lah kok Yesus yang menciptakan hari kiamat, terus dia ditanya hari kiamat, dia tidak tahu, padahal dia yang menciptakan hari kiamat. Baik. Kok masa dia nggak tahu? Apa dia lupa? Nggak mungkin, masa Tuhan lupa sih, ya kan? Tuhan yang menciptakan hari kiamat, dia yang menghancurkan segalanya. Tetapi dia ditanya kapan hancurnya, dia nggak tahu. Betul. Nah dari sini logika saya mulai kebuka, Bang, pelan-pelan dong. Bilang ya Tuhan Yesus sesungguhnya itu dia tidak akan pernah mati, dan dia itu tidak kelihatan. Dia punya wajah tapi kita tidak tahu wajahnya itu seperti apa, punya tangan kita tidak tahu tangannya seperti apa. Baik. Dan dari situ saya mulai tanya sama orang tua saya, Mak, kenapa sih Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan dia Tuhan, kok dia nggak tahu hari kiamat? Baik. Nah dari situ orang tua saya juga nggak bisa jawab, Bang. Nggak sekolah agama, nggak, pokoknya ikut-ikut aja sama. Betul. Dari nenek-nenek, dari bayi, dari sini ikut-ikut aja kan keturunan kami. Bapak saya tanya bapak saya juga nggak tahu, malah emosi, Bang. Bapak saya marah. Oke. Saya hampir dipukul gara-gara ini pasti belajar agama Islam sama teman saya. Teman saya kan namanya Arif. Terus adiknya Sahir, namanya Sahir. Saya sampai dimarah-marahin, sampai dilarang. Sampai dilarang, bapak saya kan galak orangnya. Oke. Waktu itu saya masih takut-takut sama bapak saya, kalau buat salah itu dipukul sampai nangis-nangis, juga dipukul lagi. Jadi bapak saya larang, bilang saya pulang sekolah nggak boleh bermain. Pokoknya di rumah aja, mau tidur, mau makan, mau kerja, mau apa terserah aja. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh keluar. Kata bapak saya gitu kan. Terus saya tiap hari kan pulang sekolah di rumah aja. Aduh ini gimana ya kok. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen, Bang. Tetapi ini kan bapak saya udah larang saya untuk ini, berteman sama dia. untuk nggak keluar kan. Okay. Terus dia datang. Waktu dia datang ke rumah saya. Si Arif. Masya Allah. Dia datang ke rumah saya itu, Bang. Dibawainnya beras. Terus makanan-makanan ini. Baik, Masya Allah. Terus kayak tamu, Bang. Tamu kalau datang itu bawa sesuatu. Kalau tamu datang bawa sesuatu, terus
nanya kabar kita gini sehat atau enggak gini. Ya kita mau marah gimana pun pasti kita akan terima dia dan kita pasti akan baik sama dia, Bang. Betul. Itu kuncinya itu. Meskipun kita marah sama dia, kalau dia itu baik sama kita pasti akan luluh hati kita, Bang. Masya Allah. Orang tua saya dengan melihat dia seperti itu, dia datang bawa beras, bahkan dia punya uang. Masya Allah. Ini buat beli ini. Masya Allah. Orang tua saya, Bang, sampai oh udah kamu keluar. Main bareng. Ya kamu bareng sama dia, kamu main. Masya Allah. Kamu udah nanti pulang sekolah kamu bermain sama dia. Kayak gitu orang tua saya kan. Terus udah saya pulang sekolah main sama dia terus dikasih saya sama dia Al-Quran. Waktu itu Al-Quran terjemahan Indonesia. Pertama kali Bang saya baca Al-Quran terjemahan Indonesia, belum pernah saya dengar kata-kata yang seindah ini. Al-Quran sampai saya terdiam, ya Tuhan. Kata-katanya itu sangat menyentuh dan bahasanya itu sopan, halus. Masya Allah. Terus menyentuh hati, kayak rasanya itu beda, Bang. Oke. Saya sampai keringat juga baca Al-Quran itu. Apa yang dibaca Pak? Sampai saya bilang begini, wah saya pinjam Al-Quran nih ya, saya pinjam buat saya baca-baca aja. Saya kan tertarik, waktu itu saya kan buka pertama itu. Saya baca pertama itu tentang kisah siapa ya? Nabi Isa, terus Nabi Yusuf. Baik. Pokoknya kisah-kisah itu lengkap dan memang seperti ada sebagiannya mirip-mirip Alkitab, tetapi Alkitab itu dia putus, dia tidak menjelaskan sampai sedetailnya itu tidak. Kalau Al-Quran itu dari lahir sampai dia meninggal sampai ini pun semuanya lengkap. Dan dari situ saya kan, aduh ini saya pengen sekali bacain Al-Quran. Saya bilang sama dia, boleh saya pinjam Al-Quran ini saya baca-baca di rumah. Katanya boleh aja, ambil aja nanti. Karena saya takut ketahuan sama orang tua saya, ada Alkitab di rumah kan Bang. Itu kulitnya itu Alkitab. Saya ambil Alkitabnya, jadi saya rubah. Oke, sampulnya dirubah. Iya, sampulnya. Okay. Jadi sampulnya itu saya ambil terus Al-Quran ini saya taruh di sampul Alkitab itu. Jadi saya kalau baca kan gini kan, jadi orang tua lihat kulitnya Alkitab. Jadi mereka lihat dia lagi baca Alkitab. Tumben rajin baca Alkitab dia. Baik, Masya Allah. Saya diam-diam aja kan. Pokoknya setiap hari gitu. Saya kalau pulang habis makan nggak ngapa-ngapain tiba-tiba baca Al-Quran aja baca begini akhirnya saya sampai nemu sampai saya baca kisah Yusuf Bang, aduh nangis aku Bang. Masya Allah. Nangis sampai aku nggak tahan gimana ya, sampai aku bilang begini ya, memang agama Islam itu agama yang benar ya. Agama saya kan belum tahu Tuhan mereka itu siapa. Terus di dalam Alkitab itu tulisannya Allah. Kok sama-sama Alkitab tulisannya Allah juga. Terus saya tanya sama dia, Tuhan kalian itu yang biasa kamu panggil Allah itu siapa? Terus kata dia, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Dia yang menciptakan tubuh ini, dia menciptakan manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia lah yang menciptakan. Dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan dia tidak pernah capek. Kan di Alkitab itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dia beristirahat kan. Setelah 7 hari itu dia beristirahat. Di Alkitab Allah itu beristirahat. Kalau di Al-Quran Tuhan tidak mengantuk, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak beristirahat, Tuhan tidak pernah capek. Nah seperti itu. Loh istimewa kali Tuhan di agama Islam ini tidak pernah capek. Pokoknya kayak hebat lah, lebih hebat. Masya Allah. Ternyata sama juga ya sama Allah di Kristen ini. Tetapi cuman penyebutannya yang beda. Saya bilang, ternyata sama juga, cuman beda penyebutan aja. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini Bang. Terus saya debat lagi sama orang tua saya kan. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama dia, ya, sama Sair ini, biar orang tua saya itu ngebantah saya gitu. Ngajakin masuk Islam dulu. Enggak. Oh gitu. Saya pengennya orang tua itu mereka terbuka juga seperti saya, apa yang saya rasakan. Oke. Biar nanti mereka ini hatinya terbuka, terus mereka masuk Islam, baru saya masuk Islam. Karena saya malu Bang kalau misalkan saya masuk Islam,
masuk Islam duluan, terus ketahuan sama keluarga, sama teman-teman, pasti yang pertama saya malu, yang kedua saya diusir, Pasti. yang ketiga dipukul, terus saya nggak tahu mau ngapain lagi bang, sekolah saya putus, saya kan pikir masa depan juga bang, wah ini saya kan masih sekolah, terus setiap hari seperti itu bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Masya Allah. Saya ditambah lagi, saya pulang sekolah itu ke rumah dia. Terus dia kan punya HP Android. Saya kan sama sekali nggak punya HP bang. Itu HP saya itu, wah itu HP jadul, HP Nokia bang, buat telepon doang, nggak bisa internetan. Punya dia HP internetan. Jadi diputarnya film-film Islamik. Baik, Masya Allah. Yang pertama kali saya nonton itu film Islamik itu Nabi Sulaiman bang. Masya Allah. Yang dia punya kekayaan melimpah. Betul. Terus ada Ratu Balkis yang mau, ya Ratu Balkis. Oke. Terus Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin. Betul. Dia bisa memerintahkan hewan, semua hewan dia bisa berbicara juga. Pokoknya istimewa lah. Pokoknya saya nonton kisah Nabi Sulaiman, aduh, tertarik juga bang. Saya kayak, aduh mau nangis-nangis gimana ya. Jadi saya bilang, aduh ini, pokoknya Islam agama yang benar lah. Masya Allah. Mulai dari situ saya punya tekad bang. Saya punya tekad. Saya debat dulu sama orang tua saya. Mereka harus masuk Islam duluan. Kalau orang tua saya udah masuk Islam berarti udah kuat bang. Saya masuk Islam, gak ada yang bisa mau usir saya. Gak ada. Sekolah saya nggak putus. Terus saya nggak bakalan malu. Orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain malu kan? Tapi begitu saya debat sama orang tua saya, kamu mulai kurang ajar ya sama orang tua. kamu mulai kurang ajar sama orang tua. Lama-lama nanti kamu masuk Islam, saya lihat-lihat ini. Kalau kamu masuk Islam, kau lihat aja nanti. Bapak gantung, baru bapak pukul. Nanti kamu putus sekolah, terus kamu ini. Pokoknya saya diancam lah kalau saya diancam kalau masuk Islam bang. Terus waktu itu kan saya pengen masuk Islam. Terus tiba-tiba saya mimpi bang. Saya mimpi dalam suatu majelis. Ini majelisnya majelis gereja bang. Majelis gereja? Iya, majelisnya gereja, ada pendeta. Terus kami nyanyi bilang lagu Tuhan Yesus. Nabi Yesus bilang pokoknya lagu-lagu Kristiani lah. Pokoknya kayak gereja-gereja gitu. Tapi di rumah saya, gitu. Tiba-tiba ada seseorang memakai baju putih, pakai sorban. Kayak ini pakai sorban gini, yang besar di kepala bang. Masya Allah, iya. Baju putih. Terus pokoknya dia ketika ini pendeta membacakan ayat Alkitab yang memakai sorban ini, cuman menatapnya ke saya aja. Dia lihat-lihat saya begini, terus tersenyum kayak gini. Bilang, ngapain kamu tunggu? Ayo cepat keluar. Ayo pindah. Dia ajak saya buat pindah gitu, cepat keluar kan. Terus saya langsung panik kan. Sampai saya, ini mau keluar kemana? Mau pindah kemana? Seakan-akan itu ada malaikat yang mau datang mau cabut nyawa saya kan. Saya langsung panik, langsung sadar dari mimpi. Saya sampai keringat bang. Besoknya itu saya sampai nggak sekolah kan. Pagi-paginya itu saya langsung ke langsung ke kiosnya dia, teman saya. Dia kan masih sholat subuh, belum pulang sholat subuh. Saya tunggu aja di situ. Subuh antum ke rumah itu? Iya, subuh. Oh, itu masih jam 4 saya ini ke rumah dia. Saya langsung ke rumah dia, terus saya langsung tanya, saya cerita ke dia. Begini ada orang pakai sorban terus begini. Terus kata dia begini, Masya Allah, itu antum mendapat hidayah itu. Pas setelah saya mimpi subuh itu, jadi saya langsung ke rumahnya teman saya ini si Arif. Masya Allah, subuh. Iya, subuh. Udah masih hampir jam 5 lah. Tapi waktu saya datang ke rumah dia, kata ibunya itu lagi sholat. Jadi saya tungguin aja. Saya tungguin gini, setelah mereka pulang sholat, langsung saya cerita mimpi ini. Kata saya begini, tadi saya mimpi begini, bla bla bla. Terus kata dia, Masya Allah antum mau dapat hidayah ini. Kata dia langsung spontan kayak gitu kan. Belum, Masya Allah antum mau dapat hidayah ini. Kata saya bilang, hidayah? Apa tuh hidayah? Terus dia bilang, ini pertanda nanti antum pasti
ini pertanda dari Allah, ini nanti antum pasti masuk Islam kayak gitu. Ini kata dia ini pertanda dari Allah. Terus saya langsung tiba-tiba begini, saya masuk Islam sekarang boleh nggak? Saya langsung bilang begitu kan. Saya masuk Islam sekarang bisa nggak? Terus kata dia juga takut kan. Begini, aduh, ya boleh-boleh aja, tapi nanti kalau orang tua antum tahu gimana? Gak apa-apa, saya sembunyi dulu, saya sembunyi dulu. Masya Allah. Sudah saat itu langsung saya syahadat sama dia. Saya berdua langsung, aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Masya Allah. Itu dia senang kali bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis, masalah terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Ternyata tujuan saya ingin memasukkan dia ke agama Kristen. Ternyata kebalik, saya yang dimasukkan ke agama Islam bang. Masya Allah. Jadi saya nggak habis pikir, waduh saya masuk Islam. Saya sampai waktu itu yang setelah syarat masuk Islam, badan saya itu kayak berubah bang. Baik. Kayak rasa auranya itu kayak berbeda. Saya gemetaran, terus saya rasa takut, di antara rasa takut dan rasa senang. Jadi setelah itu, wah saya nggak sekolah, padahal sekolah juga. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ngobrol-ngobrol terus sama dia, terus pokoknya saya duduk baca Al-Quran, terus kayak ngobrol santai-santai gitu. Terus saya bilang begini, nanti kalau orang tua saya tahu gimana ini, nanti kan sekarang orang tua saya itu masih Kristen, nanti kalau misalkan saya mati, nanti kuburnya itu kalau saya dikuburkan itu dengan tata cara agama Kristen atau agama Islam, sedangkan orang tua saya belum tahu. Terus kata dia gini, bilang insya Allah nanti Allah akan permudahkan, antum tenang aja, Allah itu punya cara yang baik untuk antum. Pasti antum suatu saat nanti itu orang tua antum pasti akan tahu. Antum mau sembunyi, mau sampai dimanapun, orang tua antum pasti akan tahu. Dan antum gak usah takut, karena ketika suatu saat nanti orang tua antum tahu antum masuk Islam, antum gak usah takut, ada Allah bersama antum. Masya Allah. Jadi dia bilang kayak gitu, hati saya, iman saya itu makin lebih kuat. Ada Allah, nggak usah takut, ada Allah. Jadi mulai saya udah masuk Islam kan. Baik. Terus dia kasih tahu wajib sholat 5 waktu. Terus nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Pandang wanita yang bukan mahram haram hukumnya, nggak boleh lihat. Pokoknya kalau lihat wanita pandangan pertama, astagfirullah. Jadi dia langsung saya diajarin berzikir astagfirullahaladzim. Dia langsung diajarin sama dia. Terus pokoknya zikir-zikir yang ini biasa. Terus pokoknya diajarin kalau lihat cewek itu langsung nunduk gini. Saya sejalan sama dia ke pasar bang, pandangannya nunduk aja kayak gini bang. Pokoknya kalau lihat cewek itu nggak pernah dia melirik-lirik cewek gini, nggak pernah. Pokoknya saya matanya itu lihat dia dulu. Dilihat cewek, padahal lewat cewek cantik lewat kan. Saya lihat dia dulu, dilihat nggak ya, dilihat nggak ya. Ternyata nggak lihat bang sama dia. Padahal kalau menurut saya sih ada cewek sih naksir dia. Dia kan ganteng bang. Masya Allah, teman saya itu memang saya akui dia ganteng, akhlaknya baik, terus ilmunya juga lumayan lah ilmunya. Terus saya jalan ke pasar, saya lihat wah ini memang akhlaknya ini memang benar-benar mulia. Masya Allah. Memang saya nggak salah masuk ke Islam ketemu sama dia orang seperti ini. Masya Allah. Dari saya jalan sama dia, terus cara dia memandang orang, memandang wanita yang bukan mahram, itu dia sama sekali nggak melirik bang. Kalau saya lihat mungkin lewat cewek cantik, aduh, itu kalau saya cewek gue senang kali, kayak gitu. Baik. Tapi semenjak diajarin sama dia kalau lihat cewek bukan mahram gak boleh lihat terus gini. Saya udah masuk ini, saya udah senang gini. Saya pengen ke ini rumah dulu. Terus udah jam itu kami ngobrol-ngobrol sampai jam 10 lah. Itu pasti udah di rumah itu. Ya udah jam, saya nggak ikut sekolah ini udah jam 10, udah jam 10 siang ikut sekolah. Karena saking asiknya cerita tentang Islami, bikin-bikin. Islam itu bukan teroris yang bom-bom di mana-mana, itu oknum doang. Mereka pakai KTP Islam, terus mereka bom bunuh diri, terus ketahuan KTP-nya Islam, dia Islam, kok dia Islam kayak gini, bom bunuh diri, teroris gitu. Sebenarnya itu oknum aja, tidak semuanya seperti itu. Lihat di Al-Quran itu ada yang pernah Al-Quran suruh bilang,
oh kalian bunuh di sana, bunuh di sini, bunuh di sini. Nggak pernah kan. Al-Quran nggak pernah ngajarkan seperti itu. Jadi pokoknya kami cerita tentang Islam seperti itulah. Tentang Islam nggak teroris, nggak seperti itu. Jadi dari situ saya mulai terbuka kan, memang betul juga Islam bukan teroris ya. Kan orang tua saya bilang Islam itu, kau lihat ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar ini. Jadi mereka merusak ini, membunuh sembarang, gak kasihan yang anak kecil atau ini. Jadi saya pulang ke rumah, udah jam 10, saya pulang ke rumah. Saya kan udah agama Islam. Jadi saya ingat kata teman saya, si Arif ini. Gak boleh makan daging babi, gak boleh makan daging anjing. Yang mahram, gak boleh lihat. Terus kan itu biasa tuh, rumah saya itu kan ada tetangga sebelahan, ada cewek juga. Sering-sering main ke rumah, terus pokoknya nonton TV. Kami kan punya TV, jadi kadang-kadang main ke rumah nonton TV. Jadi itu kan bukan mahram. Jadi saya kalau lihat cewek yang bukan mahram, ingat kata teman saya itu, aduh ini gimana ini, dosa. Pokoknya saya nonton TV tapi sama sekali nggak mandang dia gitu. Ajak ngobrol aja sama dia. Nggak pernah. Mulai dari situ tuh nggak pernah ini ngobrol sama cewek. Udah dibatasi gitu, kayak dibatasi sama dia. Jadi kata teman saya itu begini. Udah sombong. Kata mereka gitu, sombong. Udah ini, saya sapa dia juga nggak disapa gitu, katanya gitu kan. Terus kalau saya ketemu itu kayak cuek, mereka bilang saya cuek kan bang. Padahal sebenarnya inti dalam hati saya itu menjaga ya. Hati saya itu bukan cuek kepada kalian, bukan cuek, serius. Saya itu hanya menjaga pandangan karena saya sekarang udah Islam, tapi kalian belum tahu aja saya udah Islam. Tapi, nah dari situ saya terus menjaga terus, saya rasa berat, aduh. Saya bilang ke teman saya. Tapi waktu itu sholatnya gimana waktu saat di rumah itu? Gimana? Jadi saya waktu sholatnya itu juga bang, saya jarang-jarang sholat juga bang, karena waktu pas azan sholat, saya kan di rumah nih, ada orang tua saya suruh saya kerja, bilang begini, Vincent kau timba dulu, kau masak begini. Kan teman saya Arif ini bilang, kau nggak boleh melawan sama orang tua bilang apa kau harus nurut gitu. Apalagi ibu. Pokoknya kau nggak boleh membantah sama ibu. Ayah sama ibu kau nggak boleh membantah. Jadi saya bilang, saya harus nurut. Padahal awal-awalnya dulu saya bandel kan bang. Saya bandelnya minta ampun. Abdurrahman, saya kan namanya Vincent. Vincent timbar dulu. Apa sih mama suruh-suruh? Malas. Gitu kan. Setelah saya masuk Islam, disuruh sama mama. Vincent timbar dulu, 1 ember dulu timbar. Oh iya mak, iya. Saya timbar bukan 1 ember. Yang ember semua di situ ada berapa? 14 ember. Saya timbahin sampai penuh. Masya Allah. Terus saya bahkan udah penuh, yang masih kosong-kosong di periuk atau di ember apa. Saya pokoknya timbal lagi kayak semangat gitu, semangat. Saya semangatnya karena udah Islam. Terus hatinya saya itu kayak tenang, adem gitu. Apalagi pas selesai sholat itu saya dipanggil sama Ustadz. Masya Allah, antum dapat hidayah, Masya Allah. Memang ini udah jalan terbaik buat antum. Kalau itu pengen antum masuk ke dalam surga. Coba kalau antum di agama Kristen, dia dalam Al-Quran mengatakan bahwa agama selain Islam tidak akan pernah menyentuh bau surga. Tidak akan pernah menyentuh surga. Bahkan mencium bau surga pun tidak akan pernah. Jadi antum bersyukur dipilih untuk masuk ke agama Islam untuk masuk ke dalam surga gitu. Jadi sini saya kayak merasa bangga, saya bisa masuk surga. Orang tua saya, masih Kristen, nggak akan bisa masuk surga. Jadi saya bilang, saya kan udah banggain masuk surga. Terus saya pengen orang tua saya masuk surga. Saya debat sama orang tua saya. Sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Saya kan langsung spontan gitu kan. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa mak. Kalau Yesus Tuhan itu kenapa dia nggak tahu hari kiamat gini? Terus mama saya kan langsung bingung kan.
wah ini suka apa lagi ini anak, kayaknya si Arif ini. Arif ini yang pengaruh, dia bilang, kamu udah masuk Islam. Mama saya langsung spontan tanya begitu. Kamu udah masuk Islam? Saya dalam hati langsung keringat kan. Aduh ini kalau mau bohong dosa. Kata teman saya nggak boleh bohong, jujur harus selalu jujur sama orang tua. Ini orang tua nanya kayak gini, pertanyaannya ini kita mau jawabnya kayak gimana ini? Udah masuk Islam atau belum? Baik. Saya kan masih takut tuh, belum. Ngapain? Belum masuk Islam, belum. Oh, waktu itu jawab belum. Ya, masih belum. Karena saya masih takut bang, karena waktu itu saya masih sekolah. Kalau masuk Islam pasti putus sekolah, terus diusir juga, dipukul juga. Pokoknya ngeri lah bang, bapak saya itu jahat kali. Jadi saya bilang belum, tapi saya setiap hari itu saya ke mama saya, pokoknya saya fokus aja di mama saya dulu. Karena mama saya itu kan nggak terlalu galak kan. Pokoknya dia itu marah tapi sebatas marah. Kalau bapak saya marah itu ditapuk, langsung ditapuk, dipukul. Kalau mama saya itu sebatas marah, jadi saya berani memberanikan diri untuk kayak debat-debat tentang agama, banding-bandingan agama gitu. Islam begini-begini, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa Islam itu mah bukan teroris, Islam itu agama yang baik, agama mengajak kepada kebaikan. Pokoknya saya berdakwah tentang agama Islam. Tapi mama saya itu kayak cuek-cuek aja, gitu kan. Terus saya sholat, pokoknya setiap hari seperti itu, saya sholat. Kadang-kadang bolong juga bang, karena itu ya biasalah. Ya, baik. Jadi karena iman saya udah yakin Islam ini, pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak akan keluar dari agama Islam ini. Iman saya udah kuat, ditambah lagi dengan saran dari ustadz bilang, alhamdulillah gini. Terus saya dibawa ke kajian-kajian. Kan di sana itu kok sering diadain kajian-kajian juga bang. Kajian ke luar sana. Baik. Itu saya dibawa untuk mendengarkan tentang kajian Islam. Itu iman saya tambah kuat lagi. Serius saya bilang, saya nggak salah masuk Islam. Saya nggak, coba dari lahir saya masuk Islam. Masya Allah. Saya bilang kayak gitu, coba dari lahir kayak kenapa bro? Tapi memang ini udah jalannya Allah untuk apa saya masuk Islam. Akhirnya karena saya kan udah saking mantap, saya udah saking percayanya sama Islam, terus saking ininya, saya debat sama teman saya. Pokoknya saya nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah bang. Akhirnya saya bilang, saya kan udah emosi kan, udah kasih keluarin bukti-bukti semua. Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus Tuhan gini. Terus Alkitab, itu udah campur tangan manusia. Kalau memang dia suci, kenapa ada perselisihan, ada porno gini. Tapi dia masih kayak ngotot gitu ya. Ngotot, iya istilah. Dia masih ngotot gitu kayak mancing emosi kita bang. Baik. Dia bilang, kalau ini lu parah menghina Tuhan Yesus, terus lu menghina Alkitab, terus lu menghina patung-patung. Nah dari situ bang. Dari situ dia tanya, bilang kan setiap hari saya dekat sama Arif kan, pokoknya Arif di mana saya di situ, Arif di mana saya di situ. Jadi mereka kayak curiga gitu, ini pasti jangan sampai dia udah masuk Islam ini. Jadi mereka curiga gitu. Jadi teman saya ini langsung spontan, jangan sampai lu masuk Islam, karena dalam keadaan yang emosi, saya langsung saya masuk Islam. Saya emosi karena kami kan debat, dia nggak mau ngalah terus. Padahal saya udah bukti semuanya, udah keluarin semua. Dia nggak mau ngalah, malah ngotot gitu kayak mau ngajak berantem. Aduh, kurang ajarin. Jadi akhirnya, saya udah masuk Islam. Masya Allah. Begitu saya bilang saya udah masuk Islam, nah dari situlah menyebar luas itu. Menyebar luas bang. Baik. Sampai kampung atas, kampung bawah, semua datang. Bilang, ada penistaan agama Islam bilang hina agama Kristen, bilang gini. Ada agama Islam hina agama Kristen, bilang Yesus bukan Tuhan, agama ini Alkitab ada ayat-ayat porno begini-begini. Itu sampai orang udah panas sekali bang. Bilang kayak begini, orangnya di mana, pengen saya bunuh. Sampai kayak gitu bang. Itu sampai, padahal itu teman saya bang, teman yang saya anggap itu dekat ya. Iya, teman dekat lah, teman terpercaya, teman main lah. Pokoknya kalau makan bersama, tidur bersama. Tapi kok bisa jalannya udah sampai segini, sampai polisi, sampai tentara datang, kami dikumpul satu RT bang. Allah. Itu dikumpulin semua keluarga,
bilang, oh ini si Vincent ini ikut si Arif, akhirnya dia masuk Islam. Sampai teman saya ini hampir-hampir dia dibunuh. Ya Allah. Hampir-hampir dia dibunuh karena penyebab dia saya masuk Islam. Tapi saya ngotot bilang saya masuk Islam bukan karena dia. Saya masuk Islam bukan karena dia. Saya masuk Islam kemauan sendiri dan dia tidak tahu apa-apa tentang keislaman saya. Nah, dari situ saya ngotot seperti itu, akhirnya dia selamat. Mereka nggak berani sentuh dia karena saya kemauan sendiri. Coba misalkan saya bilang, iya saya masuk Islam karena saya belajar Islam sama dia atau gini, teman saya bisa kena dia. Tapi saya berusaha untuk menghindar biar dia bisa ini kena amukan massa. Gitu. Dan karena saya bilang udah masuk Islam, akhirnya langsung dia kasih tahu ke teman-teman saya, teman-temannya lain sampai keluarganya udah, oh Vincent udah masuk Islam. Terus dia bilang Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu ada ayat porno, terus Alkitab ini tulis tangan manusia bukan kitab suci. Terus kita menyembah patung, katanya, kata Vincent gitu. Vincent udah masuk Islam, dia bilang begitu. Aduh, panggil dia. Mulai dari situ bang, saya dipanggil, terus dipanggil ya, Pak RT. Bukan cuma satu orang yang tahu, sampai kampung atas, kampung bawah tahu semua datang. Sampai saya dipukulin bang, aduh, itu gimana? Saya dikeroyok. Iya dikeroyok. Dikeroyok gara-gara saya menghina Alkitab sama menghina Alkitab sama menghina Tuhan mereka, agama Kristen itu, aduh. Jadi juga bang. Jadi saya dipukul sampai berdarah bang, sampai benjol ini ada bekas di sini. Dipukul terus. Karena saya udah dipukul kan, udah dikeroyok massa, terus keluarga saya datang membela saya, bilang, oh jangan nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Ada yang udah mau bunuh, bilang bunuh aja. Ini udah menghina Tuhan kita, udah gini. Tapi untung ada Pak RT cepat-cepat melapor ke polisi. Dia melapor ke polisi. Biar saya diamankan oleh polisi aja, jangan sampai masyarakat ini mereka turun tangan, karena di situ ada preman juga bang, ada yang nakal-nakal juga. Mereka kalau saya dilepas dari polisi, memang itu saya nggak tahu gimana, udah mati syahid lah, mati syahid. Kalau saya yang waktu saya dipukul itu saya ingat kata teman saya, ketika suatu saat nanti kamu ketahuan sama orang-orang, tenang, ada Allah. Kata dia gitu kan. Saya pintas di kepala saya bilang, oh tenang ada Allah. Astagfirullahaladzim, kok saya takut sih, padahal ada Allah. Langsung saya diamankan sama polisi. Nah dari situ, kayak nggak dipukul lagi, kayak aman gitu. Terus polisi langsung bawa ke kantor polisi. Saya sampai masuk ke penjara bang. Masuk penjara untuk beberapa hari untuk diamankan oleh amukan warga, karena kalau misalkan saya udah dipulangkan lagi pasti saya dicari lagi. Saya nggak akan dilepas. Dan setelah 4 hari saya di penjara, saya bilang ke untung Pak polisinya ini yang komandannya ini agama Islam bang. Mumpung mujur-mujurnya saya dia agama Islam. Terus ada ini Pak polisi satu agama Kristen, mayoritasnya agama Kristen, tetapi komandannya agama Islam. Dan yang komandannya ini juga dia rajin sholat, terus pokoknya orangnya lembut, baik, terus pokoknya dia yang amankan saya di situ. Dan situ saya dikasih makan, kau tenang aja di sini, kau nggak akan diapa-apain. Sebelum saya datang bertemu sama komandan saya yang agama Islam ini, saya bertemu dulu sama istilahnya polisi, tapi dia agama Kristen dia. Baik. Kau masalah apa? Penistaan agama. Kenapa? Penistaan agama kenapa? Saya bilang ini Alkitab itu bukan kitab suci. Pokoknya saya jujur, Alkitab itu bukan kitab suci, Yesus bukan Tuhan. Terus Alkitab ada ayat porno. Sampai saya dilempar pakai botol minum yang ini bang, yang plastik. Sampai saya dimaki, anjing babi. Anjing babi, kau udah belajar di mana? Baru masuk Islam 1-2 hari udah kayak tahu aja Kristen itu kayak udah kayak gitu kan.
Sampai ini Pak polisinya udah marah-marah, udah sampai saya dilempar. Padahal orang tua saya di samping, bapak saya di sini, terus sama keluarga lah, dari bapak, dari tante, dari ini di samping-sampingan. Baik. Tapi saya dilempar, nggak tahu lagi. Terus ini pas saya dilempar gitu langsung dimaki, anjing babi gini. Langsung komandannya datang, agama Islam dia komandannya. Yang bilang kenapa? Ini menghina agama ini Kristen, bilang Islam Kristen menyembah patung terus Alkitab bukan suci gini pokoknya bilang. Terus yang komandan ini bilang ini bawa dia ke ruangan saya. Jadi saya diamankan di ruangan komandan ini. Masya Allah. Begitu saya masuk ke ruangan saya, langsung ini komandan ini langsung lihat begini. Kau masuk Islam dipaksa atau kemauan sendiri? Dipaksa. Bukan. Saya masuk sendiri. Islam kemauan sendiri. Baik. Bilang, kenapa kau bisa masuk Islam? Saya mulai cerita, bilang, saya masuk Islam karena ada teman saya namanya Arif. Dari situ kami debat. Akhirnya dengan bukti-bukti yang disampaikan sama si Arif, akhirnya saya mengakui bahwa agama Islam itu benar, dan akhirnya saya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, katanya. Masya Allah, luar biasa. Kan saya cerita itu saya cerita semua dari yang saya ketemu si Arif sama terus bagaimana saya mendapat hidayah sama mimpi, perjalanan saya masuk Islam, saya cerita semua sampai komandan ini. Masya Allah, memang luar biasa. Memang ini udah jalannya Allah untuk kamu masuk Islam. Akhirnya langsung komandan bilang begini, aman. Kau di sini kamu tidak akan di-apa-apain. Saya juga Islam. Dan saya di sini, saya komandannya di sini. Masya Allah. Kamu di sini tidak akan di-apa-apain. Masya Allah. Langsung dibilang gitu kan. Terus saya bilang, Alhamdulillah. Terus langsung ingat saya bilang begini. Oh, ada Allah. Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita. Kan teman saya bilang begini, jangan takut, ada Allah. Jadi saya bilang, ini memang kok bisa kayak gini ya. Gak masuk akal ya. Iya, gak masuk akal. Pertolongan Allah ya, Masya Allah. Saya pintas itu saya langsung kayak senang gitu kan. Iya. Saya langsung bilang, aduh alhamdulillah. Saya diamankan. Padahal awalnya itu saya takut juga dibunuh kan. Karena ada yang bilang dibunuh, ini kita bunuh, ini kalau dilepas ini kita pasti bunuh dia. Jadi saya sampai saya duduk, saya diam aja, bilang, aduh astagfirullahaladzim. Ini bagaimana dengan keluarga saya ini kalau saya pulang, apakah mereka pasti menerima saya sebagai anak? Saya kan masih sekolah bang, belum tamat juga. Terus, apakah nanti saya masih melanjutkan sekolah? Ini tinggal mau ujian ini. Ini bentar lagi mau ujian. Apakah saya nanti langsung diusir dari keluarga, terus langsung putus sekolah atau apa? Terus, begitu saya pulang, yang lebih menyebutkan lagi, orang tua saya begini. Mereka sedih sama saya. Aduh, untung saja anak saya selamat gitu. Mereka bilang begini. Si Vincent selamat sini. Mereka kayak menangis juga gini, kasihan sama saya kan. Vincent selamat, untung saja kau nggak dibunuh. Namanya sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua itu bagaimanapun anaknya itu tetaplah anak. Bandel-bandelnya anak atau dia mau masuk Islam atau apa, tetap dia itu anak saya. Jadi saya itu harus tetap mengayomi dia, sayang dia. Jadi saya dipulang itu, saya kiranya itu saya pulangnya pasti putus sekolah. Dalam pikiran saya itu pertama putus sekolah, yang kedua pindah rumah, ketiga diusir, nggak dianggap, anak nggak dianggap. Pokoknya kau pergi aja lah, nggak usah datang lagi karena kau udah masuk Islam. Pikiran saya begitu kan. Saya dalam perjalanan ini saya berdoa, ya Allah tolonglah saya biar saya minimal saya tamat SMA dulu, biar saya langsung pindah saya langsung pengen berhijrah gitu. Saya jangan di sini lagi karena saya nggak mau ada di sini dengan lingkungan seperti ini. Saya pokoknya nggak mau di sini lagi. Saya dalam perjalanan saya berdoa seperti itu kan. Tapi saya pulang ke rumah dulu. Saya masih mampir ke masjid. Terus saya langsung sholat kan sama teman saya. Teman saya itu kami langsung duduk di ruangan, pokoknya di ruangan kecil lah sama ustadz
Mereka bilang, Masya Allah, pokoknya kayak mendukung gitu. Jadi saya kayak imannya itu kayak Makin kuat ya. Iya, makin kuat. Saya bilang, nggak apa-apa meskipun saya mau dipukul atau mau dibunuh. Kata mereka bilang begini, kalau misalkan waktu itu kau dibunuh, kau mati syahid, kau tahu nggak, orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Masya Allah, kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya bilang kayak gitu, kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya kan langsung imannya kuat. Aduh, tapi ini memang mungkin perjalanan Allah ya. Allah udah merencanakan ini untuk saya tinggal melewatinya aja. Jadi mereka bilang, aduh Masya Allah, antum ini memang luar biasa. Memang saya akui antum ini, kata Ustadz gitu, saya akui antum ini memang sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam. Kan pada waktu itu saya kan ditanya, kamu mau masuk Islam, nanti kami penjarakan kamu ke dalam penjara. Kalau kamu kembali ke agama Kristen, pasti kamu bebas dari penjara. Terus kamu pokoknya aman-aman aja lah. Mau pilih masuk Kristen atau agama Islam. Tetapi di situ saya ngotot, saya tetap agama Islam. Saya nggak akan mau pindah ke agama Kristen. Apapun yang terjadi, pokoknya saya agama Islam. Masya Allah. Jadi terus mereka bilang, oh iya dia keras kepala ini. Oke, langsung bawa ke kantor polisi. Langsung dibawa ke kantor polisi. Jadi pokoknya saya cerita sampai setelah pulang dari penjara 4 hari saya ke masjid. Terus kata Ustadz bilang, saya cerita ke Ustadz ini semua, saya dipukul di gini. Terus saya cerita ke Ustadz begini, Ustadz sama teman saya Arif ini. Teman Arif saya sampai nangis. Dia sampai nangis terharu. Aduh teman saya ini gimana. Kamu sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam, sampai dipukul, sampai digini. Saya dalam hati bilang, tenang ada Allah, nggak usah takut. Kan antum bilang ada Allah, nggak usah. Jadi saya bilang begini, ini kalau saya pulang, saya diusir dari rumah, saya nanti mau tinggal di mana ini? Terus kata DKM masjid sama pokoknya, saya kan udah akrab di masjid itu kan. Semenjak saya masuk Islam, saya sering-sering sholat di situ, ikut kajian terus. Jadi seolah-olah masjid ini udah kayak rumah saya. Iya, jadi udah kayak kenal banget semua sama jemaah-jemaah. Jadi mereka bilang, kalau soal itu apapun itu nggak usah takut. Kalau kamu diusir, kamu boleh tinggal di rumah saya, kata Ustadz gini, atau di rumah ini, atau di masjid. Di masjid juga kan ada ruangan yang kosong. Jadi nanti kamu tinggal aja di sini. Jadi saya lebih memilih untuk tinggal di masjid. Jadi waktu itu saya bilang begini, Ustadz kalau misalkan saya diusir dari rumah, ya saya tinggal aja di masjid. Gak apa-apa kan Ustadz? Oh iya gak apa-apa, pokoknya kamu di sini aja. Waktu itu saya di masjid juga, saya sholatnya sembunyi-sembunyi. Saya gak berani keluar bang. Kalau keluar, kalau ketahuan aja, aduh, masih panas-panasnya bang. Jadi sebegitu saya pulangnya juga malam-malam bang. Udah jam 12. Jadi begitu waktu langsung saya pulang ke rumah, itu saya pulangnya jam 12 malam, kalau nggak berani terang-terangan. Jadi saya pulangnya langsung, itu mereka, orang tua saya itu cemas sekali anak saya di mana. Dalam hatinya itu, orang tua saya itu kayak, aduh ini dia di mana lagi makan, udah makan belum, atau kayak cemas gitu orang tua saya. Jadi pokoknya mereka nggak tidur, udah jam 12 malam, biasanya kalau di rumah saya itu, jam 12 malam itu udah nggak, bahkan bunyi-bunyi aja nggak ada bang, udah tidur semua jam 12 malam. Tapi pada saat itu tumben-tumbenannya itu kumpul semua, ada tante saya, paman saya, bapak saya, mama saya, bahkan nenek saya pun juga ada. Semua keluarga di situ yang biasa kayak saya ke rumahnya, main-main ke rumah, itu pada jam 12 malam itu mereka semuanya kumpul di situ, karena mereka saking cemasnya sama saya. Takutnya ini jangan sampai dia keluar dari penjara ini langsung dibunuh lagi dia ini. Kayak takutnya kan. Jadi mereka tunggu aja gitu. Begitu saya ketuk pintu, saya kan pas sampai begini di rumah, saya ketuk pintu begini, mereka langsung teriak bilang, itu Vincent buka pintu. Tahu aja mereka. Mama langsung bilang begini, itu Vincent buka pintu. Begitu mama saya buka pintu begitu, saya langsung masuk begini, langsung dipeluk. Masya Allah. Saya langsung dipeluk sama mama, sama kakak adik semua dipeluk. Terus bilang, oh ini Vincent udah balik.
kamu nggak apa-apa kan, kamu nggak apa-apa kan? Iya mah nggak apa-apa. Terus bilang, aduh mama takut kamu dibunuh nak, soalnya kamu itu masih dicari sampai sekarang. Kalau kamu keluar itu bahaya, kamu nggak boleh keluar. Pokoknya kamu pindah sementara ini, kamu keluar kemana biar kamu itu aman, karena kamu lagi dicari sampai sekarang masih dicari, kata mama saya gitu. Pokoknya mereka itu cemas banget, saya itu kondisinya itu pokoknya harus jaga diri, nggak boleh ini. Saya dikasih uang, keluarga saya itu kumpul uang, ini buat makan kamu. Saya kiranya itu, saya dalam hati saya takut kan, begitu ketuk pintu, anak kurang ajar. Saya dalam hatinya gini, anak kurang ajar ini masuk Islam bikin masalah gitu kan. Tahu-taunya begitu saya masuk langsung dipeluk gini. Masya Allah. Langsung mereka khawatir sama saya gini. Akhirnya hati saya pun langsung tenang kan. Alhamdulillah senang kali. Langsung saya siap pakaian, mama saya siap pakaian, terus pakaian seragam, kan saya kan mau ujian lagi minggu depan. Bilang, oh ini seragam kamu, nanti kamu minggu depan ini ujian, kamu punya kenalan nggak? Oh mak tenang aja mak, saya di masjid aja nanti. Terus kan saya ke sekolah, terus saya dikasih uang nggak tahu berapa tapi banyak lah uangnya, buat makan, buat ini. Terus bilang saya siapin seragam, terus sama pakaian, beberapa pakaiannya berapa aja. Terus langsung saya dipeluk, dicium, sampai saya didoain mama saya itu, nggak tahu didoain apa, tapi saya doain itu untuk dijaga, terus untuk ya dikasih kesehatan gini. Pokoknya saking cemasnya itu sampai mama saya itu nangis terseduh-seduh sampai takutnya sama saya. Jadi setelah itu, nah karena udah selesai kami ngobrol sampai jam 3 kan. Terus karena saya mau balik ke masjid ini karena nanti bentar lagi mau subuh. Saya bilang nanti kami sholat subuhnya itu jam 5. Jadi saya mau balik dulu. Mama saya pokoknya mereka terdiam aja gitu, kayak nggak sanggup gitu. Oh ya, anak saya bakalan pergi gitu. Terus udah saya langsung salam sama mama saya, sama bapak, tante, pokoknya sama adik-adik semuanya. Terus saya langsung pergi gitu. Pergi ke masjid. Terus saya sampai di masjid sama teman saya Arif, dinasihatin sama dia. Antum nggak usah takut. Antum berdoa aja sama Allah, semoga aja Allah berikan hidayah pada orang tua antum, pada semua keluarga antum, biar mereka juga masuk Islam. Jangan antum masuk surga sendiri, karena surga itu luas, banyak orang bisa masuk, semua orang bisa masuk. Jadi antum ajak orang tua antum gitu katanya. Jadi bilang kayak gitu kan. Terus saya masih berpikir, aduh orang tua saya masih Kristen gitu, gimana ya biar mereka itu masuk Islam. Akhirnya saya memutuskan, setiap hari kan saya sholat di masjid, terus saya di situ jadi marbot. Kadang-kadang bersihkan toilet, sapu-sapu halaman masjid. Pokoknya kegiatan di masjid saya laksanakan sama teman saya Arif. Kayak berjalan seperti biasa. Lama-kelamaan saya berpikir, saya harus masukkan orang tua saya ke dalam agama Islam. Tapi dengan bahasa saya yang masih terpatah-patah, terus belum bisa untuk mendakwai orang tua itu seperti apa, saya pokoknya belum bisa lah. Jadi saya harus belajar, tapi saya bilang ke teman saya dulu. Saya bilang ke si Arif, Arif, saya itu pengen belajar agama Islam lebih dalam lagi, yang sedalam-dalamnya, biar saya dakwah ke orang tua, biar mereka itu masuk Islam. Bagaimana biar kita dakwah mereka bisa paham, dan kayak antum dakwah ke anak biar anak bisa terima gitu. Terus kata dia bilang begini, antum mau? Kalau antum mau aja, antum masuk pondok aja. Di pondok itu antum belajar Al-Quran, belajar hadis. Terus antum
belajar agama, belajar kristologi, belajar perbandingan agama. Tentang antum pokoknya di situ belajar perbandingan agama tentang agama Islam, agama Kristen, Katolik, antum belajar semua di situ. Jadi kalau antum udah kuasai itu, semuanya antum udah pahami, insya Allah ana yakin begitu antum pulang ke rumah dengan akhlak antum yang berubah, antum baik sama orang tua, insya Allah pasti orang tua akan terima antum dan pasti mudah-mudahan Allah kasih daya ke orang tua antum gitu. Katanya gitu. Terus saya bilang, aduh ini oke, saya pengen masuk pesantren. Terus kata dia gini, kata si Arif, antum serius mau masuk pesantren? Iya serius. Aku udah nggak betah lagi di sini. Soalnya kalau mau keluar aja nggak berani. Pasti dipukul. Jadi kan dia punya HP Android. Waktu itu dia cari-cari pesantren yang cocok buat saya. Dan pesantren ini yang cocok adalah pesantren kristologi, perbandingan agama antara debat antara Kristen sama Islam. Baik. Jadi begitu dilihat-lihat searching, oh ketemulah videonya Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, pendiri yayasan ini. Masya Allah. Jadi begitu lihat begini, saya sempat nonton videonya dulu. Videonya itu sampai saya nonton 3 video atau 4 video lah, nonton sampai selesai. Begitu saya nonton ceramahnya, aduh Masya Allah ini bagus banget ini. Langsung teman saya bilang begini, antum pengen ke situ? Iya pengen, nanti coba anda ngomong dulu ke DKM masjid. Begitu ngomong, mereka juga para jemaah di masjid, oh iya nanti kita tunggu aja nanti. Antum semoga nanti kalau insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kami kirim antum ke sana ke masjid. Ana berdoa terus, ana bilang ya Allah, ana pengen untuk ke pesantren ini, pengen ke pesantren ini. Pokoknya saya berdoanya pengen datang ke sini, datang ke sini. Akhirnya begitu ana ini seminggu kemudian, nggak sampai seminggu lah, 3 hari ya, mungkin 3 hari. Ada orang Jakarta namanya Pak Bambang yang bawa saya ke sini. Namanya Pak Bambang. Dia lagi wakaf Al-Quran ke masjid itu yang saya tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Namanya Pak Bambang. Terus dia lagi wakaf Al-Quran kan. Kemudian, nah sebelum dia wakaf Al-Quran, dia perkenalkan diri. Kami dari komunitas wakaf Al-Quran, ingin mewakafkan Al-Quran ke masjid ini, dan kami dari Jakarta. Terus bla 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 bla. Terus kemudian mereka setelah selesai perkenalan, udah selesai bagi-bagi Al-Quran. Nah di sini dekat masjid saya langsung cepat-cepat samperin orang ini. Wah, ini Bapak, ini di sini kami punya satu anak, dia baru masuk Islam, kemudian dia lagi diincar, lagi dibunuh, mau diincar, mau dibunuh. Dia karena dia udah masuk Islam, terus orangnya lagi musuhi sama dia. Jadi Bapak tolonglah bawa dia ke Jakarta. Kalau mau bawa dia ke Jakarta biar sampai sana masukkan dia ke pondok. Itu kata Bapak ini, wah Masya Allah, ya mana orangnya. Begitu ini kan baru selesai sholat Jumat. Saya masih sholat sunnah, masih berzikir sama teman saya kan. Masya Allah. Baru selesai sholat sunnah, baru selesai berzikir, langsung Pak Bambang ini bilang, ini yang Vincent ya. Bilang, iya ya. Oh Masya Allah, selamat, langsung dipelukan. Oh mari dulu bentar, saya ada perlu. Langsung sama DKM masjid, kami duduk ngobrol gitu. Bilang, oh antum udah masuk Islam ya? Oh iya, antum dimusuhin keluarga mau dibunuh? Bilang iya. Antum mau ke Jakarta? Ini sekarang? Oh aduh, itu saya nekat sekali pengen Jakarta. Itu cita-cita saya pengen ke Jakarta Pak. Oh saya mau banget Pak. Terus kata, oh ya udah, kamu siap-siap ini apa yang mau dibawa untuk kamu, keperluan kamu yang mau dibawa, kamu siapkan. Nanti jam 3 ini kita langsung terbang pesawat. Masya Allah. Saya dalam hatinya yang selesai sholat Jumat ini saya berzikir, ya Allah, saya pengen kali cepat-cepat ke Jakarta karena saya di sini nggak tahan lagi. Apalagi kalau saya jumpa sama teman, pasti mereka mukanya asam sama saya. Serius, saya kalau jumpa sama teman saya, itu mukanya udah kayak nggak teman lagi, Bang. Nggak teman lagi, serius. Orang asam lagi, kayak benci gitu. Jadi
Begitu saya doanya itu pengen cepat-cepat pergi, udah nggak betah lagi. Begitu saya sholat sunnah langsung disamperin sama Pak Bambang, terus ya udah saya langsung pulang ke rumah, dikasih angkot pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ini langsung saya ceritain ke orang tua, mama, karena saya saking senangnya kan, mama, ini apa? Saya mau ke Jakarta sekarang ini. Saya mau ke Jakarta sekarang. Itu kan udah beberapa minggu kan, udah ujian, selesai ujian kan. Selesai ujian terus ijazahnya belum ini. Udah selesai ujian, akhirnya alhamdulillah. Langsung saya pulang ke rumah, langsung bilang ke orang tua, bilang, oh saya mau ke Jakarta sekarang. Mama saya langsung bilang, serius mau ke Jakarta betul? Iya mau ke Jakarta sekarang ini. Mana pakaian dong? Kayak gitu kan. Mana pakaian saya? Siap-siap pakaian non tas. Mama saya sampai marah-marah. Ini mau ke Jakarta mau ngapain? Ini pasti mau dijual atau mau dibawa ke Irak buat ditembak. Ini anak ini. Pikiran mama saya udah jahat kayak. Kan biasanya gitu bang, kan namanya orang tua. Betul. Kan. Kalau mau udah diterbang-terbang sampai pesawat ke mana-mana pasti khawatir kan orang tua saya. Mama saya nggak setuju kali sama saya ke Jakarta. Pokoknya mama nggak mau kamu ke Jakarta. Pokoknya kamu di sini aja. Tapi kamu sembunyi aja di mana kamu. Bentar dulu. Mama saya sampai nangis. Pokoknya saya bilang, aduh saya juga kayak gimana ya. Mama saya nggak mau saya ke Jakarta. Tapi saya pribadi saya pengennya ke Jakarta. Bapak saya mendukung. Bapak demi masa depan kan. Terus demi keselamatan saya juga. Akhirnya bapak saya bilang begini, udah mama kamu nggak usah ladenin mama lagi, nanti mama biar bapak yang ngurus aja. Mama saya sampai saking kesalnya itu, kalau kamu ke Jakarta kamu nggak usah lihat mama lagi gitu. Kata mama gitu, kalau kamu ke Jakarta kamu nggak usah lihat mama lagi. Mama saya sampai nangis kan, udah ke dapur terus kayak duduk aja sendiri gitu. Ini anak ke Jakarta ngapain nih? Saya langsung bilang, saya ke Jakarta, saya berangkat sekarang ya. Nggak dijawab. Terus saya langsung jalan. Mama saya kan nangis di dapur. Saya udah langsung ke masjid, terus sama Pak Bambang, langsung udah saya berangkat ke Jakarta. Yang herannya ini, Pak Bambang pesan pesawatnya 3 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Hari ini jam 3 berangkat kan. Saya hari ini mau berangkat ke Jakarta, baru mau pesan tiketnya. Terus kok bisa-bisanya itu kami satu pesawat tempat duduknya sama. Baru kemudian pesawatnya itu berangkatnya jam 3. Kami harus siap-siapnya jam 3, pesawatnya berangkatnya jam 4 atau jam 5 lah. Jam 4, pesawat berangkatnya jam 4. Kalau kami telat sedikit, hangus tiket kami kan. Alhamdulillah tiket kami sampai kami sampai telat. Sampai ke Kupang jam 5. Pesawatnya di cancel. Ada kendala apa gitu katanya, ada kendala gitu. Masya Allah. Ada kendala gitu, jadi pesawatnya di cancel bang. Jadi antum telat ceritanya itu? Iya, kami sampai pesawatnya berangkat jam 4. Kami sampai Kupangnya udah jam 5. Tiketnya udah hangus, udah nanti kita pesan aja lagi. Tahu-tahu sampai ke bandaran, katanya berangkat tiket jam 4 itu di cancel karena ada kendala. Nggak tahu kendala apa. Masya Allah, Pak Bambang senang sekali. Aduh, alhamdulillah. Ini gara-gara si Vincent ini, katanya si Vincent ini. Gara-gara dia makanya pesawatnya di cancel. Gak tahu ya gimana. Memang udah rencananya Allah mungkin Allah yang tunda pesawat itu karena ada saya gitu. Jadi nggak nyangka juga ya, udah satu pesawat, pesawatnya di cancel lagi, terus berangkat juga. Akhirnya datanglah ke Jakarta. Saya tinggalnya di rumah Pak Bambang. Selama berapa bulan lah, hampir setahun lah, 5 bulan atau 6 bulan. Pokoknya saya di rumah Pak Bambang aja, saya bantu-bantu pokoknya bersihkan rumah, halaman.
segala macam. Terus pokoknya waktu sholat, saya sholat, karena sholatnya nggak jauh dari masjid. Saya dikenalkan sama Pak Bambang, dia bilang, ini ada mualaf baru. Diceritain sama Pak Bambang, bilang dia ini mau dibunuh, gini masuk Islam. Pokoknya Pak Bambang ceritanya lebih lengkap lagi. Sampai jamaah masjid bilang, sampai mereka terharu juga kan. Wah, ini nama saudara kita lagi. Oh, kamu di sini tenang aja, ada saudara kamu di sini. Sampai yang teman-teman yang lain juga bilang, oh ini saudara saya Abdurrahman begini. Begitu mereka baik-baik juga orang di Depok sini ya. Begitu saya mau sholat ini, mereka ajak saya, pokoknya ajak ngobrol, cerita tentang agama. Mereka ngajak saya buat cerita agama juga. Pokoknya bilang, oh iya kamu bersyukur masuk Islam, begini. Islam itu agama. Pokoknya kamu gak usah takut di agama Islam ini, kamu udah tertolong sama Allah gitu. Jadi pokoknya saya dinasihatin, dikasih inspirasi, terus dikasih semangat buat belajar agama. Terus karena udah 6 bulan di pondok pesantren, akhirnya Pak Bambang bilang ke saya, karena dari kampung yang dari Soe, yang ustadz dari kampung saya itu udah nanya, bilang, Abdurrahman gimana? Udah masuk pondok belum? Kata Pak Bambang, belum, ini bentar lagi mau masukin dia. Karena udah nanya kayak gitu, akhirnya Pak Bambang bilang, Vincent, sekarang saatnya kamu masuk ke pondok dulu, karena kata ustadz kamu harus masuk ke pondok, bukan kamu di sini mau ini. Karena tujuan ustadz itu kamu harus jadi ustadz besar biar dakwah ke kampung gitu. Katanya gitu kan. Jadi akhirnya saya juga siap, bilang, oh saya senang kali. Bahkan saya saking semangatnya itu, saya pengennya sekarang aja, jangan tunggu besok lagi. Karena kata Pak Bambang, nanti besok kamu siap-siap kita ke pondok Anaba ini, karena udah ditunjukin alamatnya kan dari sana. Nanti kamu siap-siap besok, nanti kita ke pondok Anaba ini buat ini daftar kamu di sana. Alhamdulillah hari pertama datang ke sini belum ketemu ustadz, masih ditunda beberapa hari lagi. Nanti ada ustadz dulu ngomong dulu setuju atau enggak, baru bisa diterima di sini. Tapi saya saking semangatnya, saya sampai karena mau masuk di sini aja saya bilang, aduh ini kapan ya? Sampai nggak sabar banget gitu. Kenapa besok? Kenapa ditunda lagi 2 hari lagi? Aduh. Saya terus berdoa bilang, ustadz semoga aja ada di pondok biar bisa masuk. Begitu pas kami datang kali keduanya, ada Ustadz Nababan. Masya Allah. Diceritain lah sama Pak Bambang, ini ada mualaf gini. Akhirnya kata Ustadz, oh iya siap. Pesantren ini menerima ini mualaf. Pesantren ini khusus untuk mualaf juga kan, untuk membina para mualaf untuk menjadi dai. Akhirnya saya diterima dan pondok ini gratis juga. Masya Allah. Gratis untuk bagi para mualaf. Di sini belajar kristologi, belajar perbandingan agama tentang agama Islam dan Kristen. Dari situlah akhirnya saya diterima dan sampai belajar sekarang. Di sini ya sampai sekarang ini alhamdulillah masih istiqomah di sini. Masya Allah. Udah berapa bulan nih kalau boleh tahu di sini? Ya. Udah berapa bulan di sini? Kalau saya di sini masuknya 2020 ya. 2 tahun ya. Saya datang ke Jakarta 2019. Oke, Masya Allah. Iya 2000 Masya Allah. 2 tahun. Akhirnya saya senang sekali ya? ketemu dengan teman-teman soleh. Waktu saya datang ke sini, teman-temannya baik banget terus. Apalagi belajarnya perbandingan agama. Ini cita-cita saya ini belajar perbandingan agama. Karena orang tua saya kan Kristen. Oke. Bagaimana cara kita ngomong ke mereka tentang agama Kristen, agama Masya Islam. Allah. Jadi antum di sini nyantri di sini tujuannya untuk belajar dan untuk memberikan nanti dakwah ke keluarga dan lingkungan antum di sana mungkin ya. Masya Allah. Tapi tadi Masya Allah ya, ini saya hampir nggak bisa interaktif sama antum nih, Masya Allah. Antum sangat luar biasa, Mas Abdurrahman, Bung. Misalnya gini ya, kalau misalnya bapak sama mama misalnya nonton gitu, pengen ngomong apa, ada nggak kira-kira? Seandainya misalnya mereka nonton gitu. Kalau misalkan orang tua saya lagi menonton video ini, ada hal yang pengen saya sampaikan, yaitu semoga aja Allah memberikan umur yang panjang kepada orang tua saya, sampai nanti suatu saat saya mendapatkan
mendapatkan ilmu yang banyak agar aku bisa berdakwah kepada orang tua. Amin. Ya, aku akan berusaha untuk merubah sikap, untuk tidak melawan kepada orang tua, untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Dan saya berjanji, berarti saya akan merawat orang tua saya di masa tua nanti, karena orang tua saya sekarang udah umuran, jadi siapa lagi yang akan merawat mereka kalau bukan kami, dan termasuk saya. Jadi satu yang saya sampaikan, semoga orang tua saya menjaga kesehatannya, dan semoga Allah menjaga kesehatannya, Allah berikan rezeki, berikan ketenangan, dan Allah berikan hidayah lah. Pastinya, Masya Allah. Itu saja yang bisa. Masya Allah. Luar biasa Mas, Bung Abdurrahman, Masya Allah. Saya sampai terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa nih. Sedih banget ya perjalanannya, Masya Allah ya. Sampai di Anaba ini. Baik, Mas Bung Abdurrahman, kalau mungkin ada pesan-pesan untuk kepada para yang Muslim dari lahir nih, yang Islam dari lahir, mau pesan-pesan apa kira-kira? Tafadhol. Bagi yang Muslim, bagi lahir yang sudah lahir dari awal gitu, dari kecil, mereka itu sangat bersyukur ya, karena orang tua mereka itu udah Islam, terus mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi sepatutnya itu mereka bersyukur karena Allah menakdirkan mereka untuk masuk ke dalam surga tanpa mereka harus mencari sini, mencari sana. Tepat. Sedangkan saya dilahirkan dari orang yang Kristen, terus saya tidak paham tentang apa-apa, namun Allah memberikan saya hidayah, dan saya butuh perjuangan dari dulu jalan yang sebelumnya itu bengkok-bengkok, kemudian saya menemukan jalan yang lurus. Masya Allah. Dan disinilah saya harus belajar, terus ya istiqomah buat istiqomah dalam agama ini, agama Islam. Jadi buat kalian yang sudah lahir dari dalam agama Islam, sejak agama Islam, tetaplah istiqomah. Janganlah pernah kalian bersangka buruk sama Allah. Kemudian tetaplah istiqomah dan menjaga sholat kalian. Karena suatu saat nanti amal yang akan ditanya adalah amalan sholat. Jadi jagalah sholat kalian. Baik. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Oke, Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup, Bung Abdurrahman, mungkin juga bagi para mu'alaf nih, apa pesan-pesan nih bagi para mu'alaf yang kemudian dia masih kadang-kadang masih ragu, kemudian dia masih beberapa ujian yang mereka dah alami gitu, mau pesan apa kira-kira? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada para mu'alaf yang baru masuk Islam, terutama yang beragama Kristen, meskipun kalian itu diancam atau kalian diusir atau diasingkan oleh keluarga atau diasingkan oleh teman-teman kalian dan saudara dan lain sebagainya, kalian yakin dan percayalah bahwa Allah itu bersama kita. Janganlah kita takut dan bersedih karena kita mu'alaf ini udah dijanjikan surga, dan kita harus benar-benar meraih surga itu. Masya Allah. Janganlah kita malas-malas gitu. Jangan terleleh oleh. Oke. Kan itu saja. Baik, Masya Allah. Sangat luar biasa, sahabat ngaji cerdas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sahabat ngaji cerdas, dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Kesimpulannya, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah sosok narasumber yang menurut saya, bagi saya ini
inspiratif kisahnya, masya Allah. Saya hampir beberapa part mau mengeluarkan kalimat cuma saya tahan ya. Nah, baik sahabat Ngaji Cerdas, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, dan jangan lupa juga dukung pesantren An-Naba ini untuk insya Allah selalu berkembang, mendidik para mu'alaf gitu kan ya. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung pesantren mu'alaf An-Naba ini, silakan, sudah kami sediakan di deskripsi baik itu juga di running text. Silakan didukung, insya Allah menjadi pahala jariah buat kita semua insya Allah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, malas banyak bro. Aduh. Panas sekali ya Bang, AC-nya belum dinyalain. Nah, itu.